真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行上问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。师兄师姐, mari kita sama-sama beranjali dan kita doa bersama. 感恩师兄师姐。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上的诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat aman sentosa, dunia bebas dari bencana. Kangen. Selamat pagi, Sesiong Suje. Hari ini kita kembali lagi di bab 15, Bulai Shou Liang Ping ya, bab usia Tahagata. Nah, hari ini kita sama-sama mendengar ya, bahwa Master yang berharap kita semua bisa praktik kesabaran ya, salah satu dari 6 satparamita ya. Ini sabar ini kita harus berinteraksi. Saat kita berinteraksi dengan banyak orang, kita dapat melatih kesabaran ini. Nah, sila untuk kita sendiri ya, berdana sila ini untuk praktek ke dalam ya diri kita sendiri. Tetapi kalau sabar kita harus ya keluar untuk melatih membina diri kita. Bagaimana kita mempraktekkan kesabaran ini sampai kita tidak merasa kita lagi praktek kesabaran,
dan bukan hanya praktek kesabaran saja, tetapi kita menikmatinya. Ini poin intinya ya, kita bisa menikmati kita sedang mempraktekkan kesabaran, bukan terpaksa, ya, bukan terpaksa mempraktekkan kesabaran karena kita di dunia suci, karena kita harus menjadi bodhisatwa kita terpaksa. Tidak, kita menikmatinya tanpa sadar, kita menikmatinya kesabaran, praktek kesabaran ini. Nah, ini nanti kita sama-sama sharing ya, Sesiong Suje. Saya yakin banyak kesan-kesan batin dari Sesiong Suje. Nah, ini bab ke 15, bab usia Tahagata. Para makhluk merealisasikan kesabaran dengan kesadaran bahwa fenomena Dharma adalah tiada kemunculan. Sorry, ini bab 17 ya, pembedaan jasa kebajikan, 分别功德品. Oh, 对不起, 分别功德品. Ya, hari ini kita sama-sama kita kembali lagi, saya teringat terus ya bab usia kata. Kemudian kita sekarang ya, bagaimana kita membedakan ya Kong Pin ya bab ini yang sangat menakjubkan juga ya, bagaimana fenomena Dharma adalah tiada kemunculan. Nah, kita sama-sama membacakan catatan tangan Master, kemudian nanti kita sama-sama melihat intisari hari ini. Ya, esensi dari prinsip kebenaran pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap. Itu sebabnya juga dinamakan tiada kemunculan, anupatika. Para bodhisatwa dengan menggunakan dharma tanpa kemunculan dapat bersabar, menerima dan menikmatinya, berdiam dengan tenang, tidak tergoyahkan dan tidak muncul lagi. Inilah yang disebut sebagai kesabaran dengan kesadaran bahwa fenomena dharma adalah tiada kemunculan. Nah, ini ya kita sama-sama menyimak ya catatan tangan Master. Tadi Master menjabarkan sangat detail ya tentang esensi dari prinsip kebenaran pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap. Ini adalah sebuah lingkaran ya, benih ya sebuah benih akan menumbuhkan menjadi pohon besar, dan kita juga ya ada fase-fase ya, jadi ini juga merupakan esensi dari prinsip kebenaran. Nanti kita akan bahas lebih detail di intisari. Poin pertama, esensi dari prinsip kebenaran adalah segala hal yang ada di alam semesta. Prinsip kebenaran pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap. Tetapi jika sebab dan akibat tidak berpadu, maka apapun tidak ada. Lahir dan matinya di dunia semua karena ada, dan ada datangnya karena adanya sebab dan akibat. Seperti itulah prinsip kebenarannya, bahwa ada karma baik dan jahat, dan kita akan mengetahui bagaimana cara menciptakan sebab dan bagaimana menerima akibat atau balasan. Hal inilah yang membuat kita berpikir secara cermat. Jadi untuk mengajarkan dharma dan mengubah orang lain, kita harus terlibat dalam perenungan, penuh perhatian dan perlahan-lahan mulai memahami prinsip-prinsipnya, mempraktekkan dalam tindakan nyata. Sebutannya adalah bodhisatwa. Ya, jadi bodhisatwa ini memang benar-benar kita harus benar-benar bisa praktek ya, praktek dengan penuh kesabaran dan penuh perhatian, dan juga kita setahap demi setahap kita akan menuju benar-benar menjadi seorang bodhisatwa. Tidak gampang ya, tapi kita selalu ingat bahwa Master mengatakan nansing. Ya, kita juga bisa melihat jejak langkah dari Master, dan kita juga bisa melihat ya bagaimana Master melewati rintangan-rintangan, juga banyak asura-asura ya yang menghalangi Master, tetapi Master bisa melewati dengan penuh kesabaran dan menikmatinya. Kita bisa melihat ya sosok seorang Master kita ya, Master Cheng Yen yang benar-benar sangat luar biasa. Nah, ini kita nanti akan bahas bersama ya di poin-poin intisari hari ini. Next kita lihat poin yang kedua. Para bodhisatwa dengan menggunakan dharma tanpa kemunculan.
anupatika dharma, yaitu dengan bersumbangsi tanpa pamrih, bersumbangsi dengan kekosongan dan 3 aspek dalam berdana. Tri cakar sunnah, dan berdana, pemberi, penerima, dan dana adalah hampa secara alami. Ini merupakan keterampilan yang dipelajari oleh bodhisattva, sehingga mereka bodhisattva dapat bersabar, menerima, dan menikmatinya. Ketika para bodhisattva berada di tengah orang banyak, mereka tidak mungkin untuk tidak memiliki kesabaran. Kata sabar bagi para bodhisattva adalah mampu menanggung atau bersabar dalam banyak hal. Karena mereka tidak menganggapnya sebagai penderitaan, mereka menganggapnya sebagai kebahagiaan. Ketika kesabaran menjadi kebiasaan, ini akan menjadi kegembiraan. Oleh karena itu disebut sebagai kesabaran yang gembira, menerima dan menikmatinya, sehingga dapat berdiam dengan tenang, tak tergoyahkan dan tak mundur lagi. Kita hanya perlu melakukan hal yang benar agar tidak mundur. Inilah yang disebut dengan kesabaran dan dengan kesadaran bahwa fenomena dharma adalah tiada kemunculan, anupatika dharma santi. Inilah yang dibutuhkan semua makhluk hidup untuk menjalankan ajaran Buddha. Ya, memang kita tahu ya, bersumbangsi tanpa pamrih ya, fucu wu shuo qiu, hayao shuo kan en ya. Apakah kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sepenuhnya? Ya, kadang kita bisa lupa ya, kadang juga kita melakukan hal-hal yang baik, kita juga ingin orang mengucapkan sesuatu ya, atau memuji, itu sudah kita katakan sudah ada pamrih ya. Jadi benar-benar bersumbangsi tanpa pamrih, ya, bersumbangsi dengan san lun ti kong, benar-benar sampai tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita berharap. Nah, ini benar-benar tidak ada pamrih, barulah kita benar-benar bisa disebut bodhisattva. Ya, ini nanti kita sama-sama bahas lagi. Silakan Hui Mei Sijie lanjut. Ya, Hui Mei Sijie, saya lupa ya. Hui Mei Sijie, OK， silakan. 开始，感恩谢菲师姐呀。Selamat pagi Session Seja ya. Waktu berlalu dengan cepat ya. Kita sudah masuk ke bab pembedaan jasa kebajikan ya. Fenbie Gong De Ping ya. Oke, kita menuju ke poin ketiga. Oke. Naskah sutra. Pada ketika ini, Bhagawan memberitahukan kepada Bodhisattva Mahasatwa Maitreya, Acita, sewaktu aku menyampaikan betapa panjang usia Tathagata, para makhluk sejumlah 6.800.000 kopi nayuta butiran pasir di Sungai Gangga memperoleh anupatika dhamma kasanti. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Bhagawan mulai berkata kepada Bodhisattva Mahasatwa Maitreya, lalu memanggil lagi Ajita. Bodhisattva Maitreya adalah Ajita ya. Jadi ini slide berikut ya juga ada menjelasin naskah ini ya. Yuk kita ke slide berikut. Oke. Waktu yang sangat panjang, Buddha terus-menerus mengajar Dhamma, membimbing dan menyadar makhluk dari kehidupan ke kehidupan. Untuk waktu yang sangat lama, sedemikian banyak makhluk yang telah dibimbing dan disadarkan. Sejumlah 6.800.000 koti nayuta butiran pasir di Sungai Gangga. Sedemikian banyak makhluk yang telah memperoleh anupatika dhamma kasanti. Kasanti atau kesabaran. Bersabar menahan
derita ya dengan sukacita serta turut giat bersemangat. Di dunia seperti ini, di sekelompok orang yang saat berinteraksi dengan setiap orang masih banyak masalah yang perlu bersabar. Hanya saja bagi yang melatih diri harus bisa bersabar. Sejauh tidak menghalangi jiwa kebijaksanaan kita. Maka ini disebut esensi dari prinsip kebenaran. Prinsip dan substansi dari kodrat sejati Dhamma. Jika kita mendalaminya, kita pasti bisa bersabar. Orang yang dengar Dhamma, hati juga sudah merasa. Inilah yang disebut setiap orang memperoleh manfaat. Ya, di sini sudah masuk di mana Buddha ya memberitahu kita ya dia mengabukan kehidupan yang 2500 tahun yang lalu yang membabarkan Dhamma di puncak Gunung Nasa saja ya. Tetapi Buddha sudah sudah sangat-sangat lama ya, Changjiu, waktu yang sangat panjang dan lama sudah mengajar ya Dhamma. Jadi sudah menyadarkan begitu banyak ya makhluk hidup ya. Jadi waktu yang panjang sampai disebutnya 6.800.000 koti nayuta butiran pasir di Sungai Gangga ya. Jadi di Dhamma yang telah didengar oleh yang diajarnya Buddha oleh makhluk yang demikian banyak ya. Jadi sehingga mereka juga memperoleh itu yang disebut telah memperoleh yang disebut kasanti kesabarannya. Soalnya di sini hari ini ya lebih ke kesabarannya. Jadi dalam jalan pelatihan diri kita juga ya, dalam jalan tadi juga ada Master juga ada ungkit kembali ya, jalan Bodhisattva ini kita akan terjun ya di tengah karaya ya, di tengah banyak orang, tentunya kita perlu kesabaran ya. Jadi dalam pelatihan Bodhisattva dalam 6 paramita juga yang ketiga juga selain berdana ya bersila, tentunya ketiga itu adalah perlu kesabaran. Jadi kesabaran itulah membawa kita ya bisa terus ya berjalan ya dengan panjangnya perjalanan Bodhisattva ini. Jadi juga kenapa kita perlu bersabar ya? Tentunya kita perlu ya mengetahui dari awal Master juga ada juga memberitahu kita ya, karena kita perlu tahu apa itu yang disebut Chen yang tadi ada kata berada yang kita harus bersabar. Tadi ada kata tidak bisa tanpa sabar ya, sabar sampai tidak merasa kita sabar ya, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada itu tentunya berawal dari pikirannya. Jadi Master juga selalu berkata di mana ada orang di situ udah banyak ya hentuh survei ya, banyak gosip. Jadi kita perlu menjaga kesabaran kita supaya kita bisa melihat kondisi dan bersabar sampai menikmati kesabarannya. Itu juga kita perlu belajar ya. Jadi kita sudah hati juga sudah merasa, jadi setiap orang memperoleh, kalau kita sudah mendengar Dhamma, tentu kita bisa sabar. Jadi sebagai seorang Siu Xingzi atau Bodhisattva, kita sangat-sangat perlu memiliki kesabaran ini. Okay, next. Okay, poin keempat, panjang usia Tathagata, para makhluk sejumlah 6.800.000 koti nayuta butiran pasir di Sungai Gangga memperoleh Anupati Dhamma Kasanti. 600 merujukkan pada 6 akar indera. 80 merujukkan 8 kesadaran.
Nayuta butiran pasir Sungai Gangga merujuk pada niat pikiran daripada makhluk pada ketika itu. 6 akal indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran. 6 akal indera kita terjalin pada 6 objek indera. Nah, 6 macam pikiran yang 6 macam pikiran yang menerimanya dari 6 kesadaran objek. Perhatian menuntun kita untuk melakukan tindakan. Hasil dari tindakan yang telah kita perbuat adalah dalam batin kita sendiri. Kita terus-menerus melanjutkan di masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Nayuta adalah tanpa batas butiran pasir di Sungai Gangga. Oleh karena itu merujukkan pada niat pikiran dari para makhluk pada ketika itu. Nah, ini juga kembali ya 6 indera ya, 6 indera kita ya berkontak ya dengan kondisi luar ya. Apakah kita dalam batin kita bisakah melihat kondisi luar dengan jelas, atau gerakan kita ya, pikiran kita atau terkontaminasi ya. Jadi itu juga kita mau belajar ya. Jadi segala sesuatu ya sebenarnya kalau kita bisa bertangkap itu adalah yang disebut karena ada kondisi dan sebab ya, atau kondisi dari sebab. Di sini ada kata ya dari po-chi-sen ya, masa lalu ya, pernah kita menjalin jodoh ya, jodoh yang apa kita jalin sebelumnya, dan ketika kehidupan kita ini segala yang kondisi yang kita bertemu ya juga ada ya yo po-chi de yin ya. Jadi kehidupan sama sekarang juga ada sebab dan kondisi. Makanya kita sudah belajar dhamma, kita harus mengerti ya. Jadi segala sesuatu kita terjadi di kehidupan ini, kita harus menerima dan berubah ya. Biarpun jalinan jodoh yang tidak baik, kita berusaha belajar berubah jalinan jodoh yang tidak baik menjadi jalinan jodoh yang baik ya. Itu yang perlu kita pelajari. Jadi Master selalu berkata, Tuan Yen Wei San Yen ya, berubah jalinan jodoh buruk menjadi jalinan jodoh baik. Nah, dan perjalanan kita ini tentunya kita juga tahu setiap makhluk memiliki sifat kebudahan ya. Jadi sebelum kita mencapai tingkat kebudahan itu, kita perlu menjalin jodoh baik ya, cie hao yen ya, baru bisa menuju tingkat tersebut. Jadi itu sangat penting. Okay, next. Oke, poin kelima, orang-orang yang telah memahami secara jelas dan tuntas jumlah sebanyak butiran pasir pada Nayuta Sungai Gangga tak terhingga, bebas dari segala pikiran penuh khayalan, bahwa dhamma dari kemunculan pada dasarnya adalah kosong, dapat melihat sifat hakiki dengan jelas, membeda dengan pasti, sehingga segala kondisi baik atau buruk tak mampu menggoyang. Para makhluk sentiasa dipenuhi dengan pikiran demi pikiran. Setelah mendengar tentang panjang usia Buddha, mereka paham kalau itu adalah tiada muncul dan lenyap, seketika tercerahkan akan batin sendiri. Bagi orang-orang yang merealisasikan prinsip kebenaran ini, mata dhamma mereka menjadi murni. Inilah disebut dengan memperoleh anupatika dhamma kasanti ya. Jadi faden ya. Karena sini sangat-sangat jelas ya. Master sini juga memberitahu kita ya. Karena segala ya yang disebut adalah penuh dengan khalayak ya. Jadi pikiran kita juga
poropo dari segalanya ya. Jadi bahwa kondisi luar itu tetap kondisi luar ya. Jadi kalau kita tahu, kita mendengar dhamma, kita tahu ya wanfa ya, dhamma dari kemunculan ya. Jadi segala sesuatu yang muncul ya, yaitu segala sesuatu di alam semesta ini ya, ya sebenarnya berawal dengan kalau ada itu karena ada kondisi dan sebab ya. Sebenarnya pada awal itu juga kosong ya, karena ada perpaduan itu ya. Jadi perpaduannya dia menjadi ada. Jadi ada itu juga sebenarnya benda yang ada itu sebenarnya dia tidak stand ya, tidak berdiri selamanya ya. Tentu ada waktunya, apa yang disebut 3 aspek 4 fase ini ya, yaitu waktu yang disebut terbentuk ya, berlangsung, berubah dan lenyap ya. Jadi kembali dia juga akan kembali kosong ya. Jadi dalam pelatihan diri di jalan Bodhisattva ini tentu kita berpegang pada jalan tengah ini ya. Jadi tidak melekat kepada kekosongan atau keberadaan ya. Jadi kita selalu di jalan tengah. Tentunya batin kita ya, setelah kita mengerti ya, atau memahami atau menghayati segala kejadian di alam semesta ini, tentu batin tidak akan tergoyah ya. Jadi kita bisa menjaga yang disebut jiwa kebijaksanaan itu sangat penting ya. Jadi kondisi luar kita bisa melihat dengan jelas. Jadi di dunia suci ini kita sekarang juga ya, kita juga berada di tengah terjun ya, di tengah banyak orang ya. Jadi gesekkan segala itu juga kita mau belajar sabar ya. Selain bersabar tadi juga Master kata harus menikmati kesabaran itu dan sampai tidak sampai akhirnya kita memperoleh anupatika dhamma kasanti ya, teusen faren ya. Jadi kita bisa sabar sampai tidak merasa sabar ya, segala kondisi yang kita ketemu kehidupan ini haruslah kita ngerti itu adalah berawal dari sebelumnya ya, kehidupan sebelum. Mungkin kehidupan sebelumnya kita telah menjalin banyak jodoh yang tidak baik, maka kehidupan ini banyak rintangan ya. Tapi rintangan itu kalau kita sudah berada di jalan Bodhisattva, telah mengikut Master, kita tidak takut ya. Jadi kata Master ya, kalau kita memang ada karma, kita menerima dengan ketulusan hati tentunya akan menjadi ringan ya. Kalau kita tidak bisa menerima tentunya akan menjadi lebih berat. Jadi menjadi lebih berat artinya kalau jalinan yang tidak baik kita terus belenggu di situ ya, tentunya akan menjadi lebih tebal lagi ya. Jadi itulah yang disebut kalau kita sudah mengerti, sudah sabar, batin sudah terbuka ya, tentunya kita bisa bersabar dengan menikmatinya. Kembali ke Sylvia, 世界感恩。感恩慧梅师姐，心开意解福就来啊，师姐。呀，师姐刚才忘记叫你打招呼。Nah, kita kemarin berdua ya sampai malam juga kita menjemput ya artis kita karena kita sudah kan ada Dai Night di hari Sabtu. Ya, kan Hui Mei Sejie juga masih sempat ya belajar ya, malam-malam masih belajar. Kan oke, kita next lihat yang ke poin 6. Oke. Fenomena Dharma yang tidak muncul dan tidak lenyap dinamakan Dharma tanpa kemunculan, Anupatika Dharma. Ini juga dinamakan Dharma tanpa kemunculan sehingga memperoleh Dharma tanpa kemunculan, Anupatika Dharma, dan berdiam dengan tenang di dalamnya. Kita sendiri memperoleh, yaitu harus memahami Dharma tanpa kemunculan ini. Kerisauan sebenarnya tidak perlu ada. Mana ada kerisauan yang tumbuh pada kita, sehingga berpikiran terbuka, tiada kerisauan. Dengan sendirinya kita dapat diam dengan tenang di dalamnya. Dinamakan telah memperoleh kesabaran tanpa kemunculan, Anupatika Santi.
Mereka yang telah merealisasikan tingkatan ini berarti telah memasuki bumi pertama dan bumi kedua dari tingkatan bodhisattva. Demikianlah 10 tingkat bodhisattva dicapai. Ya, ini juga ada ya 10 tingkatan bodhisattva yang pernah kita bahas juga di Shinfasyang di bab-bab yang sebelumnya. Nah, ini memang benar ya, seperti tadi ya, Xingkai Yijie ya, hati kita kalau terbuka, lapang, maka segala sesuatu juga bisa kita tampung dengan hati yang tabah ya. Jadi kita juga bisa mendapat keberkahan ataupun kebijaksanaan. Nah, ini benar-benar kita harus praktek tanpa memberi tanpa pamrih. Itu juga salah satu metode ya, metode kita melatih kesabaran. Nah, juga kita ada kata perenungannya sebagai jiao yi ya. Jadi kalau ada gosip-gosip yang tidak enak didengar itu juga merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Ini juga kita sedang melatih kesabaran kita. Nah, kita tahu ya, Master selalu mengingatkan shotao, jotao. Jadi kita dapat mengatakan dan kita juga harus bisa melakukannya. Jadi barulah ya cai yu inxiang li, barulah kita ada kekuatan untuk mempengaruhi semua orang untuk di jalan bodhisattva ini. Ya, shotao, jotao, cai yu inxiang li. Ini yang saya dapat dari Master juga ya. Oke, next kita lihat ke poin 7. Fenomena dharma yang tidak muncul dan tidak lenyap dinamakan dharma tanpa kemunculan, anupatika dharma. Memperoleh dharma tanpa kemunculan, anupatika dharma, dan berdiam dengan tenang di dalamnya dinamakan telah memperoleh kesabaran tanpa kemunculan, anupatika santi. Mereka yang telah merealisasikan tingkatan ini berarti telah memasuki bumi pertama dan bumi kedua dari tingkatan bodhisattva. Ini menjelaskan kalau berdasarkan tingkatan bodhisattva yang diperoleh akan memperoleh manfaatnya. Ini menjelaskan kalau yaitu berdasarkan tingkatan bodhisattva yang diperoleh akan memperoleh manfaatnya. Sebenarnya tidak memperoleh, yaitu batin kita leluasa memahami dengan jelas prinsip dan substansi dari kodrat sejati. Dengan sendirinya sifat kebijaksanaan akan sangat panjang. Prinsip kebenaran segala sesuatu di alam semesta antara langit dan bumi masihkah ada yang dikatakan, sehingga berharap niat pikiran semua harus memahami 6 akar objek indera, 6 kesadaran. Segala perbuatan bila dirangkum disebut 6.800.000 koti nayuta butiran pasir di Sungai Gangga. Ya, ini kalau kita simak ya, ini sebenarnya kita kalau bisa ya kita senantiasa menjaga 6 indera kita dan 8 kesadaran. Kita akan menampung semua hal yang baik ya tersimpan dalam gudang kesadaran kita. Jadi untuk keluar kita harus bisa menjaga objek indera kita semua. Nah, juga ini nanti kita sama-sama ya sharing kesan-kesan batin karena waktu juga ya, saya berharap ya sesiung-sesiung juga bisa sama-sama berbagi kesan ya, setiap orang juga memiliki kesan-kesan batin yang bisa kita dapatkan manfaatnya ataupun yang menginspirasikan. Silakan next kita sampai ya kan ya 7 saja ya, intisari dan catatan tangan juga naskah sutra. Jadi mungkin sesiung suci ada yang ingin berbagi, silakan. Ini Vivi Liang Sejie sudah selesai. Silakan Vivi Liang Sejie. Cảm ơn San Đường Khai Sư, cảm ơn Sư Siêu Sư Chế, cảm ơn Huy Mei dan Sylvia Sư Chế. Naskah Sutra. Pada ketika itu, Bhagawan memberitahukan kepada Bodhisattva Mahasattva Maitreya, Ajita, sewaktu aku menyampaikan betapa panjangnya usia Tathagata, para makhluk sejumlah 6.800.000 koti nayuta butiran pasir di Sungai Gangga
memperoleh anupatika dharma santi, yaitu ketika Buddha melihat para hadirin, setiap orangnya memperoleh manfaat. Ia memberitahukan kalau Maitreya hendaknya tahu 600 itu merujuk pada 6 akal indera, 80 merujuk pada 8 kesadaran, Nayuta butiran pasir di Sungai Gangga merujuk pada niat pikiran dari para makhluk pada ketika itu. Dan juga dengan 6 akar objek indera dan juga dengan sifat kebijaksanaan yang panjang dan niat pikiran bisa memahami 6 akar objek indera, sehingga 6 kesadaran itu segala perbuatan itu telah dirangkum. Inilah yang disebut 6.800.000 koti Nayuta butiran pasir di Sungai Gangga. Setelah mendengar tentang panjang usia Buddha, mereka paham kalau itu adalah tiada muncul atau lenyap. Seketika tercerahkan akan batin sendiri. Bagi orang-orang yang merealisasikan prinsip kebenaran ini, mata dharma mereka menjadi murni. Inilah mereka memperoleh anupatika dharma santi, yaitu kerisauan sudah tidak ada dan berpikiran terbuka, dapat berdiam dengan tenang di dalamnya dan memperoleh kesabaran tanpa kemunculan. Jadi fenomena dharma yang tidak muncul dan tidak lenyap ini disebut dharma tanpa kemunculan. Dengan memperoleh dhamma tanpa kemunculan dan berdiam dengan tenang di dalamnya ini telah merealisasikan tingkatan yang berarti mereka telah memasuki bumi pertama dan bumi kedua dari tingkatan bodhisattva dan memperoleh manfaatnya, yaitu batin mereka menjadi leluasa. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kangen Pilihan Suci sudah berbagi kesan-kesan ya pada pagi hari ini. Apakah ada lagi Sesiong Suci sebelum kita masuk ke kuis? Mungkin Sesiong Suci ada kita masuk kuis dulu ya sebelum ada yang raise hand. Silakan tim host, Kangen, tim Intisari dan juga tim kuis ya. Kita lanjut ke kuis dulu. Ya, cara menjawab kuis. Semua Sesiong Suci sudah mengerti ya. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Esensi dari prinsip kebenaran pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap. Itu sebabnya dinamakan A. Tiada kehadiran, B. Tiada kemunculan, C. Tiada kehilangan, D. Tiada kelenyapan, E. Tiada keterusan. Sesiong Suci kita tahu ya bahwa tadi Master sudah menjelaskan sangat detail ya, sangat terperinci ya, dan mengulang beberapa kali esensi dari prinsip kebenaran. Oke, saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita lihat jawabannya dan kita lihat siapa yang paling terakhir ya. Tiada kemunculan. Jadi benar-benar tanpa pamrih ya. Jadi benar-benar esensi dari prinsip kebenaran sebenarnya bersabar itu adalah juga merupakan prinsip kesabaran bagi kita ya. Next kita lihat soal yang kedua, segala hal di alam semesta semuanya adalah A. Keyakinan dari prinsip kebenaran, B. Keadaan dan prinsip kebenaran, C. Ketulusan dan prinsip kebenaran, D. Esensi dari prinsip kebenaran, E. Keabadian dari prinsip kebenaran. Ya, ini juga ya, Sesiong Suci kita refresh kembali. Saya hitung ya, mundur 5, 4, 3,
2, 1. Ya, segala hal di alam semesta semuanya adalah esensi dari prinsip kebenaran. Next, kita lihat. Dengan menggunakan dharma kemunculan, maka mereka bersumbangsi tanpa pamrih. A. Para raja, para naga. C. Para bodhisattva. D. Para sangha. E. Para praktisi. Ya, siapa yang menggunakan dharma kemunculan? Ya. Mereka bersumbangsi tanpa pamrih. Ini kita lihat ya soalnya dengan baik-baik. Sejauh-sejauh. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Kita close ya, sejauh-sejauh. Kalian sejauh-sejauh sudah mengikuti quiz ya. Para bodhisattva dengan menggunakan dharma kemunculan, mereka bersumbangsi tanpa pamrih. Ya, kita sama-sama lihat lagi soal berikut. Wimi Sejauh, silakan. Kan Siapia Sejauh. Soal keempat, bagaimana cara mereka bersumbangsi di tengah orang banyak? A. Menikmati. B. Bersabar. C. Menerima. D. Jawaban A dan B benar. Jawaban A, B, C benar. Gampang ya. Ya, soal ini. Ya. Oke, semua. 所以就就擺出嚟咧，唔漏啊！有第三天他仲睇我講，我kalau Oke, oh baru Syafi ucukai hatokai tangsi ya. kita close ya. Jawabannya adalah ya A, B, C ya. Jadi bagaimana cara bersumbangsi di tengah orang banyak? Tentunya perlu menikmati, ya, bersabar dan menerimanya. Oke. Next. Oke, soal kelima, di mana Buddha saat menceritakan tentang penguasa sakra? A. Di Vihara Jetavana. B. Di kota Jetavana. C. Taman Jetavana. D. Sungai Jetavana. E. Istana Jetavana. Jadi jawabannya apa? Sebabkan juga ya banyak. Close ya jawaban. Ya vihara ya. Tadi ada master ada kata ya ceritanya waktu Buddha ya menceritakan tentang penguasa sakra memangnya di Vihara Jetavana. Oke, next. Soal ke-6, siapakah Ajita? A. Bodhisattva Avalokitesvara. B. Bodhisattva Vaisajaya Guru. C. Bodhisattva Siddhigarbha. D. Bodhisattva Manjusri. E. Bodhisattva Maitreya. Ya. Siapa yang Sang Buddha panggil ya nama Ajita? Siapa dia? Nama lain dari Bodhisattva. Ya, semua. Close ya. Sangat jelas ya jawabannya nama lain dari Bodhisattva Maitreya ya. Jadi nama itu Ajita ya. Oke. Kita kembali ya kan kembali lagi menunggu pemenangnya. Ada siapa yang ingin sharing boleh raise hand ya. Oke, pusat Rosi ya. Boleh silakan Rosi Sejauh. Oke. Cảm ơn. Ya. Izin memulai ya. Cảm ơn sang人开示, cảm ơn sư兄sư姐们semua.
Cảm ơn kepada hari ini moderator yaitu Sylvia Sije dan Hui Mei Sije. Hân cảm ơn. Jadi saya izin berbagi hari ini pesan batin saya yaitu mengenai kesadaran pikiran membentuk energi kebiasaan yang demikian. Memberi manfaat kepada orang lain yaitu mengurangi kerisauan dan kegelapan batin. Jalinan jodoh di dunia mengembangkan kemampuan yang memberi manfaat. Ada melakukan, maka ada buah akibatnya. Bagaikan ada timbul, maka begitu pula ada kelenyapan. Menerima, menikmatinya, berdiam dalam kedamaian dan tidak tergoyahkan. Semua diciptakan oleh kondisi hati. Terakhir yaitu kesadaran bahwa fenomena Dharma adalah tiada kemunculan. Jadi saya izin mengambil contoh dengan cerita yang ada dikisahkan dalam Taai TV dengan judulnya yaitu Hati yang Terpaut gitu. Karena saya teringat untuk kisah ini pada saat mendengar, melihat, dan menerima Dharma tayangan yang dibabarkan oleh Master Cheng Yen atau Sangren selama beberapa hari ini. Jadi saya izin untuk menceritakannya. Jadi kisah ini adalah menceritakan tentang Sije, seorang relawan yang perempuan, Sije, yang dikatakan adalah bodhisattva dunia yang berdedikasi dalam bagian pemerhati. Jadi menjadi relawan pemerhati. Mungkin Sesiung Sijeman sudah ada yang menyaksikan gitu ya. Jadi ada lebih ada gambarannya. Jadi kisah ini adalah merupakan salah satu kisah nyata para bodhisattva dunia yang luar biasa, yang berhati bodhisattva gitu, di mana senantiasa membimbing, menyeberangkan para makhluk atau makhluk itu sendiri ya di dalam kehidupan ini berinteraksi sesama manusia maupun binatang dan hewan. Seperti itu. Jadi dalam kisah ini bisa sampai kita melihatnya, melihat tayangan itu, sampai bisa bertanya apakah benar ya ada sampai seperti ini, gitu. Sampai bisa melakukan seperti ini, gitu. Sampai bertanya apakah memang ada kekuatan yang kalau di kita mungkin bilangnya apakah ada kekuatan super gitu yang bisa menyebabkan seperti ini gitu. Jadi diceritakan bahwa usia Sije ini waktu masih kecil, usia sedari kecil gitu, memang memiliki daya tahan tubuh yang lemah gitu ya, sering sakit diceritakannya dalam suatu cuplikan tayangan tersebut. Dan di sisi lainnya adalah Sije tersebut bicaranya itu blak-blakan, terus terang. Ini adalah salah satu yang mungkin adalah mengurangi atau negatif. Lalu salah satu diceritakan adalah sosok Sije tersebut ceria, giat, dan pekerja keras, berbakti, menyayangi saudara-saudaranya. Gitu. Apapun yang terjadi tetap berusaha harmonis dengan satu sama lainnya. Ini merupakan yang menunjang atau yang positif dari sosok Sije. Lalu dikisahkan bagaimana ia berjuang, bersabar, bertahan saat hal-hal kenyataan hidup dipertemukan dengan hal yang tidak menyenangkan, tidak terbayangkan saat misalnya Sije tersebut mencari nafkah, bekerja untuk menafkahi keluarganya yang ada di kampung, maupun pada saat menghadapi masalah-masalah keuangan dalam keluarganya ketika pernikahannya baru dimulai. Lalu dikatakan mungkin ini adalah gambaran adanya kepahitan-kepahitan hidup di dalam dunia saha yang dialami para makhluk. Kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, ketika satu persatu orang tua Sije tersebut dikisahkan meninggal dunia, berpulang, lalu
dikisahkan pula bagaimana ia merawat berbakti pada orang tua maupun mertuanya. Lalu pada saat orang tua maupun mertua pada meninggal setelah berpulang, ia ada membangkitkan tekad atau ikrar untuk menyumbangkan tubuh atau waktunya yang sebenarnya adalah pemberian orang tua untuk membalas budi pula mertua yang selama ini menjaganya, dan juga ia bertekad mendedikasikan dirinya menjadi pelayanan dalam menjadi relawan rumah sakit. Jadi inilah adalah jalinan jodoh baiknya yang mulai terbentuk benih-benih kesadaran dan pertumbuhan jiwa kebijaksanaan dari menggunakan 6 indranya untuk melenyapkan kerisauan. Karena dalam rumah sakit banyak menggunakan mata, telinga, mulut, dan juga pikirannya bagaimana untuk mencarikan solusi dan sebagainya. Lalu di sini adalah dikatakan bahwa bagaimana menggunakan 6 indranya untuk melenyapkan kerisauan, penderitaan orang lain atau makhluk yang berjodoh dengannya. Jadi di sini dalam tayangan dikisahkan dan dapat belajar dari Sejenya, di mana Seje tersebut dapat terus menginspirasi banyak orang, membimbingnya ke arah kebenaran dan kebaikan dengan mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, materi, bahkan tubuh sampai sedemikian rupa. Jadi ada dalam tayangan tersebut satu cuplikan episode yang menyatakan Sejenya ada terkena penyakit kanker dan perlu menjalani kemoterapi. Lalu itu bolak-balik menjalani dan mengalami juga yang namanya perlu operasi. Itu. Tetapi dikisahkan pula pembelajaran bagaimana meneladani di mana relawan pemerhati yang telah menyerap begitu banyak beberapa fenomena dharma yang dilihat, didengar sehari-harinya, sehingga meskipun demikian masih dapat memutar dharma dan menjaga kondisi batinnya. Itu tetap menjalin jodoh, bersumbangsi, menghibur pasien lainnya. Sampai ada suatu kisah sampai pasien di satu kamarnya bingung, tanya, ini yang sakit suaminya atau siapa ya yang sakit? Karena itu suaminya yang terlihat cemberut, sedih gitu. Sedangkan Seje itu terlihatnya masih semangat, masih tenang, malah berpikir segera bagaimana menghibur pasien-pasien lainnya. Itu. Nah, diceritakan karena tindakan nyata yang dilakukan oleh Seje tersebut sampai pasien satu kamarnya yang tadinya murung, sedih, dan sebagainya itu yang tak ada harapan, terinspirasi semangat dan ketegarannya. Nah, ada satu kisah juga pasien satu kamarnya sedang berada di kursi roda. Nah, Sejenya itu tetap menggenggam kesempatan untuk membantu menawarkan dirinya membantu urusan pasien tersebut. Padahal Sejenya itu lagi sakit gitu. Nah, jadi dari kisah ini juga ditayangkan dan pembelajaran mengenai perubahan tabiatnya. Tabiat yang dahulunya dia belak-belakan atau terus terang bicara itu menjadi bicara lembut, penuh kebijaksanaan, dan nilai kehidupan Seje tersebut adalah menjadi sangat bernilai gitu, karena tubuh fisik dan tubuh dharmanya Seje masih dibutuhkan di dunia ini untuk menyeberangkan para makhluk. Benih-benih baiknya juga telah berbuah, dan oleh karenanya pada akhirnya diceritakan akhirnya sembuh, dan Sejenya sampai saat ini sudah banyak sekali menautkan hatinya, hati bodhisatwanya dengan hati para makhluk, menempatkan diri bagaimana perasaan jika di posisi orang yang akan dibimbingnya, didampinginya gitu. Jadi perasaan ini tentunya akan menjadi suatu kerisauan di mana merasakan kerisauan makhluk itu ada. Nah, dikatakan dalam tayangan bahwa ya inilah yang dinamakan hidup
atau ada itu, sehingga bisa ada masih perasaan dan merasakan kerisauan para makhluk. Nah, lalu di sini juga pembelajaran mengenai bagaimana untuk membimbing, mendampingi tersebut, bagaimana mencari solusinya, membantu sampai tuntas. Dikisahkan ini sungguh luar biasa. Saya mendapat pembelajaran banyak dari kisah Sejie ini, teladan nyatanya gitu. Jadi di mana tayangan berpikir demi orang lain. Jadi dikisahkan bagaimana pikiran adalah demi orang lain, itu tanpa disadari ternyata itu adalah benih juga untuk kebaikan diri sendiri tanpa mengharapkan. Tetapi yang dipancarkan itu adalah demi orang lain. Dan kebiasaan membentuk pikiran seperti itu, membantu dengan kebijaksanaan, itu adalah kebiasaan yang baik dan membuat benih buah yang baik buat Sejie-nya. Jadi perihal bersabar, ada satu kisah juga Sejie-nya itu ternyata alergi obat bius, sampai setelah dibius karena operasi sampai bisa muntah sampai setengah hari itu, sehingga bolak-balik ke toilet, sehingga bagaimana ia berpikir untuk tidak mengganggu pasien lainnya yang ada satu kamarnya, sehingga dia berpikir dia berpikir dengan ringan dan bercanda dengan sang suaminya, yaitu saya tidur di toilet saja gitu. Dan ini menggambarkan bahwa bagaimana pelatihan diri itu digambarkan dengan tindakan nyata hingga dapat terwujud dalam tindakan di mana dapat berpikir dengan jernih dan tidak terbawa emosi. Jadi menghujung yang saya dapatkan adalah, jadi apakah jika dilihat, apakah tidak ada yang tadinya adalah makhluk awam dapat menjadi bodhisatwa luhur? Apakah yang tadinya adalah makhluk awam dapat menjadi bodhisatwa luhur? Jawabannya adalah bisa, karena selain tayangan ini tentu banyak sesiung-sesiuman yang telah berdedikasi. Lalu saya melihat banyak contoh-contohnya itu, di mana ini terjadi karena telah melatih menyempurnakan 6 paramita. Dikatakan dalam tayangan pula bahwa semua tergantung sebersih niat, sebersih hati yang menciptakan setiap kondisi, pembelajaran hingga segala fenomena dhamma tiada kemunculan. Segala fenomena yang terjadi tenang, damai, dan bahagia. Jadi bagi bodhisatwa yang telah berikrar, bertekad, memiliki hati dan mewujudkan hati bodhisatwa, segala hal kondisi baik atau buruk adalah tetap berada pada pemutaran roda Dharma. Cảm ơn Taja. Kan Rosi Sejie sudah berbagi ya, sharing kesan-kesan juga sekalian cerita ya, kisah nyata dari film drama dari DAI-TV ya. Memang semua drama tersebut adalah kisah nyata yang dapat kita petik ya, dapat kita belajar banyak, dapat kita mengambil ya hikmah-hikmah dari drama tersebut ya. Memang benar ya, tadi saya simpulkan seperti ya Sejie tersebut Shotao ya. Jadi dia dapat ya, sebelumnya dia waktu masih sehat ya, dia dapat memberikan ya pendampingan yang dengan tulus hati, sehingga saat sendiri mendapat penyakit tersebut, dan dia juga ingat bahwa dengan ajaran Buddha yang diberikan oleh Master ya, dan dia juga dapat berdiri ya dengan teguh ya. Jadi Shotao cayu insyangli ya, dapat kekuatan yang mempengaruhi sekitarnya, yang memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, Sejie juga ya, kita juga sama-sama ya, kalau kita melihat menyimak ya film-film dari DAI TV ataupun drama-drama dari DAI TV, semua sangat menginspirasikan.
Cảm ơn ya Rosi Seje sudah menjadi pemirsa Dai TV yang setia. Ya, Dai TV juga sudah 17 tahun menyebarkan kebajikan, ya, censan, ya, menyebarkan kebenaran, kebajikan dan keindahan, sehingga kita juga ya melihat benar-benar banyak yang terinspirasi dari adanya Dai TV. Ya, Cảm ơn Rosi Seje. Ya, ini kita selamat kepada Sani Seje Makassar, kemudian Michael Wijaya Sesyong dari Haji Barat 2, Ingrid Seje dari Medan, Meliang Seje dari Tebing Tinggi, Herianto Sesyong dari Tebing Tinggi, Yeni Lukita Seje dari Medan. Silakan Sesyong Seje pemenang kuis ya, Cảm ơn dan selamat ya sudah menang kuis. Ya, mungkin saya coba cek ya di chat apakah ada yang menulis di chat bahwa tidak leluasa untuk berbagi di pagi hari ini. Ya, izin tidak sharing dari Sani Seje Makassar. Kemudian Ingrid Seje, saya sharing via chat, kesabaran saya memang diuji, tapi saya gagal dalam melewati ujian tersebut sehingga saya harus mundur. Cảm ơn Sesyong Seje, cảm ơn ya Ingrid Seje. Kemudian ini dari Ros, ya Cảm ơn Herianto Sesyong juga ya masih tidak leluasa. Meliang Seje izin, Michael juga izin. Ya, Yeni Lukita Seje apakah leluasa untuk berbagi? Ya, silakan juga ya peserta-peserta yang masih sama-sama kita di sesi sharing ini boleh berbagi ya kesan-kesan dari manapun ataupun saat berkegiatan, saat bertemu dengan hal-hal yang melatih ya kesabaran kita, apakah kita bisa melewati ya rintangan-rintangan tersebut dan kita bisa praktekkan sabar dan kita bisa menikmatinya. Sesyong Seje silakan. Apakah ada Sesyong Seje? Ya, ini Indra Sesyong dari TV, Censan nih, bagus sekali sharing dari Rosi Seje. Mari kita juga memberikan energi dengan donasi di DAI-TV yang tidak ada tayangan iklan ya. Kita mendukung DAI-TV, mendukung salah satu misi budaya humanis dari Ceci ya. Dan juga kita menyebarkan dharma-dharma melalui drama-drama, juga ada Rentera Kehidupan ya, ceramah master, juga banyak tayangan-tayangan yang menginspirasikan. Ya, Sesyong Seje, Cảm ơn yang sudah mendukung DAI TV. Salah satu ya DAI TV juga benar-benar ya salah satu cara metode yang paling cepat yang menyebarkan kebajikan, kebenaran dan keindahan. Oke, Sesyong Seje mungkin dari pemenang kuis tidak ada yang sharing dari peserta. Apakah Sesyong Seje ingin berbagi? Indra Sesyong mungkin sudah chat. Apakah ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, chào Soal 这边是结会面时间，刚刚上轮开始。Memang dari TV ya tadi disinggung Rosi Seje ya. Itu yang disampaikan itu sedang tayang jam 3 sore ataupun malam jam 8. Bukan hanya sebagai relawan pemerhati di rumah sakit ya, itu Seje-nya. Memang yang bersangkutan juga seorang penderita kanker ya, yang sedang diobati. Film ini sangat inspiratif, kenapa? Karena di film ini juga diceritakan, ini kan real story ya, beberapa pasien ya. Jadi bukan hanya satu pasien yang dia tampilkan. Jadi ada pasien yang satu juga sangat menyentuh, yang tadinya sehat, kemudian matanya sakit sampai buta. Itu juga
suami istri tinggal satu rumah dan tidak bisa melewati kesehariannya ya sang suami, karena tadinya kan bisa melihat ya, totalnya gelap semua, emosional, sangat tidak bisa move on ya dengan kondisi itu di rumah, sehingga sering temperamental. Sang istri juga kebingungan mengatasi, tapi karena mengenal si C tersebut, pelan-pelan dibawa ke dunia suci ya. Dalam hal ini di pelestarian lingkungan. Jadi pertama dibawa ke Konpau di situ, di Taipei ya. Sang suami sangat terbuka hatinya, mempunyai teman bicara, merasa dirinya masih bisa memberikan kontribusi. Juga membawa beberapa pekerjaan ke rumah yang bisa dikerjakan orang buta ya. Walaupun pendapatannya sedikit, tapi mereka tidak melihat itu. Lebih ke bagaimana sang suami bisa hidup ya dengan keadaan sekarang. Hari demi hari berlalu, yang tadinya sang suami temperamental menjadi sangat terbuka. Sering malah dia yang ngingatin jam berapa, hari apa mau ke Wang Pautian ya tadi ya, ikut memilah plastik semuanya. Sehingga ya siaran dari TV benar-benar ya menuju sampai pelosok-pelosok, sehingga banyak juga teman-teman saya yang bukan orang suci ya sering memberikan input ataupun kesan-kesan batinnya bagaimana dari TV gitu ya, sangat baik, sampai ke antar bukan hanya yang agama Buddha, semua agama, sampai ke bukan hanya sang bos atau si yang menengah, bahkan yang pekerja-pekerja bawahan semua ada nonton. Pembantu rumah tangga, adjust jam kerjanya, jadi sangat bagus sekali. Makanya kami juga tadi saya juga menghimbau supaya ini bisa berkesinambungan, walaupun ada dukungan dari film-film yang sangat bermutu dari Taiwan ya, original story, tapi kita juga harus mendukung perputaran Dharma yang menyebar tanpa batas ya. Seperti tadi di poin 7 kan Nayuta ya, Nayuta kan bagaikan pasir Gangga ya, sungai Gangga ya, seperti unlimited ya. Seperti berkesinambungan, seperti memberikan nasihat kepada kita bahwa Dharma itu seperti muncul, tidak muncul. Kita juga bingung ya bagaimana mengerti tentang ini. Tapi itulah mungkin yang dimaksudkan adalah Dharma yang tidak muncul, tidak disampaikan secara langsung, tapi itu ada di dunia ini antara bumi dengan langit. Jadi kita coba konekkan yang ini, dan kita marilah mendukung ya dari TV yang sangat bagus. Sedikit promosi saja. Kandan ya. Kandan saja. Kan Indra Sesio, ya memang benar ya. Dari TV kita tahu ya bahwa menyiarkan kebenaran dan juga mengarahkan ke arah yang benar. Bao zheng, dao zheng ya. Jadi dao zheng ya. Jadi benar-benar ada jalan yang benar. Dao zheng yang mengarah ke yang benar. Jadi kita harus ya sangat bersyukur di Medan ya. Di Medan di Indonesia kita ada Dai TV ya. Di mana-mana setelah Taiwan hanya ada di Indonesia. Kita sangat bersyukur ya, di mana-mana selalu mengatakan ya, kita saat pulang ke Taiwan ya, semua sesiung suci yang Taiwan selalu mengatakan wah ini hempang ya, relawan suci sangat luar biasa ya, bisa merealisasikan 4 misi ya. Jadi salah satu misi ini Dai TV ya. Jadi sesiung suci kita sangat bersyukur sekali. Jadi kita harus mendukung Dai TV dengan mengajak lebih banyak orang menonton, menjadi pemirsa yang setia di Dai TV, juga ikut mendonasikan sebagai sahabat Dai TV. Kan ya, ini ada resen dari Lili Sejie Tangerang, silakan. Ya, selamat pagi. Berarti hilang. Ya, hilang ya. Hari ini kita bicara tentang kesabaran ya, seperti tadi Sejai bilang ya. Memang di dunia ini kesabaran itu sangat
sangat penting ya, karena keadaan kehidupan kita yang setiap hari yang menuntut kita, yang banyak mempengaruhi gejolak batin kita. Ya, jadi memang kesabaran itu diperlukan sekali ya dalam pelatihan diri kita. Kesabaran baik dalam keluarga, dalam sikap kita terhadap anak-anak, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, dan terutama juga eh, kesabaran kita dalam dunia suci. Saya pernah baca ya dalam satu buku ada tulisan mereka mencela orang yang duduk diam juga dicela ya. Terus mereka juga mencela orang yang banyak bicara. Mereka juga mencela orang yang bicara secukupnya. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak dicela. Ya, semua itu ada celaannya. Jadi dengan kita menyadari ini, kita bisa lebih membina kesabaran kita. Ya, dalam dunia suci juga kita dalam lingkungan suci, tentunya kita menemui banyak masalah, ya. Kita menemui banyak celaan atau eh, apa koreksi untuk diri kita. Ya, kita jadikan itu sebagai koreksi aja. Ya, kita sebagai semangat kita untuk bisa lebih baik lagi dalam setiap kegiatan. Jadi memang pelatihan diri kita di suci ini harus kita praktekkan ya suci. Jadi luar biasa sekali memang bagaimana kita bisa menahan diri dalam menghadapi setiap celaan, setiap koreksi untuk diri kita. Ya, jadi jangan dijadikan dicela sedikit kita sudah mundur atau kita sudah goyah. Ya, jadi jadikan kesabaran kita bisa supaya bagaimana kesabaran kita bisa mengatasi semua itu. Memang butuh pelatihan diri yang penting sekali. Salah satunya di Sinfasiang ini luar biasa ya. Sejung Suci begitu bersungguh hati. Kita sama-sama mengikuti pelatihan diri ini dengan sungguh hati, dengan baik. Jadi dengan adanya Sinfasiang ini betul-betul ya kita sering mendengarkan dan kita juga praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu aja Sece kan En? Ya, kan Lili Suci sudah berbagi kesan-kesan yang memang benar ya. Jadi kita juga melihat ya Sejong Suci yang sebagai tim di Shin Fashion juga sedang melatih kesabaran ya. Jadi karena waktu juga ya, waktu saat menerjemah juga bagaimana memikirkan membuatnya ini tiada henti ya karena Shin Fashion tidak pernah berhenti. Jadi mereka juga sedang melatih ya kesabaran tanpa henti ya. Dan juga di saat kita berinteraksi ya kita juga bertemu dengan masalah-masalah. Nah, kalau kita tidak mengecilkan ego kita ya, makanya ada kata perundungan jadi kecilkan ego kita, maka kita kalau ego kita sudah dikecilkan, maka kita sudah ada praktek kesabaran dalam diri kita. Jadi kita harus benar-benar bisa mempraktekkan dan membina diri di dunia suci, dan kita harus selalu mawas diri yang menjaga tutur kata kita dan pikiran kita juga tindakan kita. Jadi semua ini sen kou i kita juga harus menjaga dengan baik. Barulah kita tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi dan kita juga bisa siap seperti tadi Rosi Suci sharing ya tentang Suci yang menjadi pendampingan di rumah sakit itu. Nah, dari awal dia bisa memberikan semangat kepada para pasien dan kemudian apa yang dia memberikan semangat itu juga menguatkan dirinya sendiri saat dia juga saat sakit dia juga bisa lebih kuat ya dan juga bisa memberikan lagi semangat karena dia membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar ya so di so ya zo di so ya apa yang dia lakukan itu juga apa yang dia katakan yang melakukan itu memang adalah yang dia praktekkan praktek nyata. Jadi ini juga sangat bersyukur ya kita banyak melihat ya sosok-sosok ya Sejong Suci yang bisa menginspirasikan kita di dunia suci. Kan Midi Suci sudah berbagi, ada lagi Sejong Suci kita masih
ada 9 menit ya. Kalau tidak ada lagi, kita akan baca kosakata. Kita akan percepat. Ya, Hui Mei Suje, ada yang mau ditambahkan? Hui Mei Suje. Ya, hari ini kan lebih mengenal ke kita ya, kesabarannya. Jadi dalam segala hal ya, tapi Master juga sering kata ya, biarpun kita sabar ya, biarpun kondisi yang buruk, kita juga harus sabar. Karena ada kondisi buruk, itulah kondisi sebagai pendukung pelatihan diri kita ya. Seperti kita di dunia saha yang penuh dengan kekeruhan ini ya, bagai kolam yang penuh dengan lumpur ya. Tentunya bunga teratai juga tumbuh dengan mekar ya, bisa menyerap nutrisi ya dari lumpur ya, tapi bisa mengindahkan kolam. Jadi itulah kita ya, harus belajar ya, tentunya step by step. Dhamma yang kita pelajari, kita menyerap dan renung kembali dan supaya kita bisa ditingkatkan pikiran kita. Jadi 3 pintu Dhamma kita, pintu kamar kita, 3 pintu yang senkoi, kita harus jaga. Itulah perjalanan kita. Oke, Kan Eun. Ya, Kan Eun Hui Mei Suje. Ada lagi Sesyong Suje. Ya, kita sama-sama ya berbagi dan juga kita sama-sama menginspirasikan ya hal-hal. Saya yakin Sesyong Suje banyak ya di lapangan, di kerumunan orang banyak, pasti ada sesuatu yang melatih, yang sedang membina diri kita. Apakah kita lewat ya masa tersebut, nah kita sudah menuju ke jalan bodhisattva, dan kita bisa praktekkan sabar, itu adalah yang sangat luar biasa ya, dan bukan hanya poin yang penting ya Hui Mei Suje di sini, menikmati kesabaran itu yang luar biasa ya, baru saya tahu ya Mbak. Padahal kita sebelumnya hanya tahu ren ke uren ya, sabar sampai kita tidak merasa kita lagi praktek sabar, tapi ini ditambah lagi kita harus menikmati ya, menikmatinya. Jadi kita harus benar-benar melihat segala kondisi ya, mijing ataupun ada kondisi yang tidak baik, kita juga harus melatih kesabaran, melihat dengan tenang hati, barulah kita bisa memutuskan apakah kita harus bertindak seperti apa. Jadi apa yang kita katakan ya di sini semuanya ichi wei xin zhao. Jadi segala sesuatu adalah beropot dari pikiran kita. Pikiran merupakan tuan rumah ya. Apa yang kita pikirkan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi kita harus pikir yang baik, maka hal yang baik akan kita praktekkan. Kalau kita berpikir yang tidak baik, maka itu akan membuat batin kita risau, dan kita juga tadi Master ada mengatakan ya, raut muka juga yang akan menjadi tidak indah dipandang orang ya. Jadi kita harus menjaga batin kita, xiang you xin sen ya. Jadi kita punya rupa juga dari batin kita. Jadi semuanya iche wei xin zhao. Jadi Master selalu mengingatkan kita toyong xin. Jadi kita gunakan dengan sungguh hati ya segala kegiatan, segala tindak-tindakan kita, pikiran-pikiran kita, semua dengan hati yang tulus. Ya kan, Sesyong Suje, apakah ingin berbagi lagi? Sesyong Suje, bila tidak kita baca kosakata bersama ya. Kita baca kosakata Xun Fa Xiang bab 17. Ya, Penbie Gong De Ping, Kan 感恩是供上人开示，感恩是故事佛，金丝妙莲华熏法香与会。Kosakata Shinfasyang bab 17 Pembedaan jasa kebajikan episode 1558 众生的正无生法人. Para makhluk merealisasikan kesabaran dengan kesadaran bahwa fenomena Dharma adalah tiada kemunculan. Renle, menerima dan menikmatinya. Li jin chang sang, mengenyam asam garam kehidupan. Za a han,
经Samyukta Agama Sutra 贪欲之所去，即嗔恚所去，妄语之所去，帮会咸生去。我若扰乱者，去同彼去。Kemana buah akibat dari bangkitnya nafsu keserakahan menuju, buah akibat dari munculnya kebencian menuju, buah akibat dari berdusta menuju, atau buah akibat dari memfitnah makhluk luhur dan makhluk suci menuju. Apabila aku ada mengganggumu lagi, maka akan menuju ke tempat-tempat tujuan yang sama dari semua buah akibat tadi. 彻见 melihat dengan jelas, melihat tanpa hambatan. 了 分明 membedakan dengan jelas atau pasti. 感恩师父师伯，早上好。感恩小菩萨sudah membacakan kosakata Xun Fa Xiang bab 17 ya, 分别功德品. Ya, saya menutup dengan kata perunungan Master, 分秒不空过，步步踏实做. Jadi kita jangan biarkan waktu berlalu dengan sia-sia, lakukan kewajiban diri dengan langkah yang mantap. Ya, jadi Sesiung Seje感恩 ya, kita sama-sama kita mengikuti Xun Fa Xiang dan kita sudah berbagi di pagi hari ini.感恩 Sesiung Seje yang sudah berbagi dan 感恩 tim Xun Fa Xiang yang benar-benar sangat sungguh hati. 感恩 semuanya, 感恩祝福大家，感恩惠美师姐。Mari kita sama-sama memberi penghormatan. 师兄师姐，大家请起立，请合掌。向佛菩萨及上人行三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，感恩师姐呀，感恩大家，感恩你和semuanya，再见。感恩什么？感恩大家。希望每一个人有一副好身体。
全的身心有活力，有动力，有耐力，旺盛的精神有毅力。蓝天和白云时常祝福，祝福呀我和你，身体健康，精神饱满，好快乐，好欢喜。蓝天和白云时常祝福，祝福呀我和你，身体健康，精神饱